terkait langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan terhadap permasalahan ini. Nah, kita pada tanggal 6 Mei hari Sabtu telah melakukan langkah-langkah hukum baik pidana ke Polda Metro Jaya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Inara menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Firgon Teguh Putra dan saudari TA. Ya. Boleh kanan, Mbak? Iya. Ya, baru gantian ke kiri. Kanan. Ini Mbak. Kiri lagi Mbak Inara, kiri. Ya. Sabtu. Oke, Mbak Inara. Oke. Sudah ya, laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Firgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Firgon mengulangi perbuatannya, maka Firgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. Yang kedua, kalau Firgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan di proses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukannya. Yang ketiga, terkait dengan persidangan di pengadilan agama, itu Firgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Firgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. Terhadap pengadilan agama, 2 poin tadi kita rasa sudah cukup. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh klien kami, yaitu Inara, berkaitan dengan kesungguhan daripada Inara untuk melakukan upaya hukum. Jadi memang kita sesalkan apa yang dilakukan oleh TAA, sudah melakukan upaya hukum juga di Polda, tetapi kemudian begitu sangat menyesalnya, kecewa. Sebetulnya mah ini bermula dari kecewaan itu. Sedangkan klien kami sudah melakukan minta maaf, kemudian menjawab somasi, kok masih juga di uyo-uyo ceritanya, ya. Jadi dengan alhamdulillah kemarin tanggal 6 diterima laporan daripada klien kami khususnya, ya. Itu ada 2 terlapor, jelas-jelas ini terlapor sudah ada ditulis. Tapi kalau di pihak sana kemarin kan nggak ada lapornya. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu lagi, ya, bahwa upaya hukum daripada klien kami memang benar-benar sudah dilakukan. Buktinya tadi laporan sudah ditunjukkan, ya. Demikian. Pasalnya apa, Bang? Mungkin ada pertanyaan lain? Pasal perzinahan toh. Pasalnya 284. 84. Ya. Isi dalam pasal perzinahan sendiri kan harus ada saksi dan juga melihat hal itu. Itu bagaimana, Bang? Kita sudah memiliki bukti-bukti, beberapa bukti-bukti yang nanti dikuatkan oleh keterangan saksi.
Nah, begitu. Nah, salah satu kalau untuk bukti-bukti lain nanti kita nggak jelaskan di sini ya. Sama Tapi selingkuhan ada itu. bukti yang perlu kita jelaskan gini. Ada bukti-bukti pengiriman uang. Begitu. Nah, kalau Virgon itu mengirimkan beberapa uang, sejumlah uang kepada apalah si wanita lain itulah, kan begitu. Nah, biasanya kan kalau kita mengirimkan uang dalam bentuk m-banking ada catatan-catatan yang bisa kita buat. Catatan ini gitu. Nah, ini kita mendeteksinya agak berbeda nih. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kanvas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kanvas rem? Ya, bengkel, jasa servis, terus apa lagi? Banyak itu yang aneh-aneh. Oli. Kan gitu kan? Lah, kaget kita nih. Itu ada catatan pengiriman seperti itu. Karena itu maka perlu digali. Gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kita nggak tahu juga kan? Gitu. Bang, berarti hanya pasal 284, tidak ada pasal lain? Ya, karena memang dalam surat pernyataan Virgon seperti itu. Ya, berarti berdasarkan surat pernyataan. Iya. Jadi ketika kita bicara bukti perzinahan, Iya. dalam pasal itu sendiri disebutkan bahwa harus melihat hubungan badan itu sendiri. Kita ada beberapa bukti. Kan kita di sini tidak perlu sampaikan itu ya. Iya. Nah, itu ada di proses hukum nanti. Nah, tapi kita ada beberapa bukti. Nah, salah satu buktinya yang kita sampaikan tadi, yang itu. Kalau yang bukti yang lain kita nggak perlu sampaikan lah ya. Nah, karena Berupa video, bukti lain. ada video, ada chat, segala macam lah ya. Nah, gitu kira-kira. Nanti perlu didalami juga oleh kepolisian. Gini, Mbak Inara ini kan dia punya suami. Kemudian dia terzolimi. Kemudian suaminya membuat surat pernyataan. Mbak Inara ini sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri perlu mencari kebenaran itu. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh suaminya tentang perzinahan tadi benar atau tidak? Jadi Mbak Inara pengen mencari kebenaran itu, gitu. Jadi bukan karena dia benci, bukan, mencari kebenaran melalui proses hukum ini, gitu ya. Mbak Inara sudah membacakah gugatan cerai dari Virgon yang menyebutkan bahwa hak asuh bersama? Sudah ada belum? Sudah. Dan Mbak menyetujui hak asuh bersama? Tidak lah. Ya, kan harus sesuai dengan pernyataan yang kita tangani. Bahwa ya hak asuh di tangan saya. Oh gitu, hak asuh di tangan Mbak ya? Ada lagi? Bang, ya bos, kalau setiap kali ditanya soal uang itu selalu menghindar, itu sinyal apa kalau menurut pihak abang sendiri? Kalau Jelaskan tidak membantah tapi juga tidak berani membenarkan. Kalau kami begini, kan ada pengiriman uang transfer dengan catatan-catatan. Ada sebagian yang tidak dengan catatan, ada sebagian yang ada catatan. Kami kalau ada transfer ke wanita lain, catatannya kan pas rem segala macam, kan kami bingung. Maka perlu didalami. Nah, terus oli, Iya. kan pindahan bengkel. Iya. Itu kan perlu didalamin gitu loh. Karena perlu didalami itulah makanya kita lapor polisi. Nah, Mbak Inara itu pengenlah mencari kebenaran ini semua. Berat. Terkait yang baru-baru ini yang sepertinya ada adu komentar dengan mama Iya, mertua. seperti apa? Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Tapi memang benar selalu membela Virgon, tegasipun Virgon salah pasti mamanya tidak pernah membantu, tidak pernah menegur gitu, atau gimana?
Ya bisa kalian nilai sendiri. Maki-maki di sosmed itu pemicunya apa baik sempat bertanya sesuatu atau seperti apa sampai akhirnya membalas dengan maki-maki lainnya? Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan membela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur supaya masalah tidak semakin runyam gitu. Itu aja sih. Mbak Inara, dalam isi gugatan itu Virgon menginginkan hak asuh bersama itu karena pola pendidikan agama terhadap anak itu berbeda. Itu bagaimana, Mbak? Ya sekarang kan kalau misalnya memang beda, kenapa saya harus minta tolong sama Ustadz Dery untuk mediasi? Memang pola pendidikan agama yang seperti apa, Mbak? Yang berbedanya gitu, Mbak? Ya nggak ada yang beda karena saya sendiri juga sudah konsultasi ke Ustadz Dery bahwa sholat yang saya jalani ya sama aja sama yang mereka jalani. Yang dengan menjamak sholat ketika kita lagi sibuk, apa itu sah-sah saja. Apakah termasuk selentingan kabar soal sholat tetap 5 waktu tapi setiap sholat itu 2 rakaat? Ya itu kan tadi saya bilang menjamak sholat. Oh, jadi dijamak hal itu? Iya, ketika kita ada urgensi, ada darurat. Oh, tapi ketika setiap hari melaksanakan ibadah tidak seperti itu? Iya, kalau misalnya kita bisa mengejar waktunya dengan sholat secara khusyuk, kenapa tidak? Kak, kamu merasa kecewa nggak sih Kak? Maksudnya sudah minta maaf kemarin tapi tetap dilaporkan oleh pihak. Enggak sih, biasa aja. Kayaknya juga